Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang hakikat IPS. Istilah pengetahuan sosial adalah merupakan nama mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau nama program studi di perguruan tinggi yang identik dengan istilah social studies dalam kurikulum persekolahan di negara lain. Jika dilihat dari segi bahasa, dalam kalimat pendidikan IPS terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan IPS. Pendidikan mengandung pengertian suatu perbuatan yang disengaja untuk menjadikan manusia memiliki kualitas yang lebih baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dan sebagainya. Sedangkan pengertian IPS merujuk pada kajian yang memusatkan perhatiannya pada aktivitas kehidupan manusia. IPS juga merupakan suatu pelajaran yang mengkaji mengenai ilmu-ilmu sosial dan terdiri dari beberapa ilmu seperti sejarah ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, politik, dan ekologi yang diterapkan di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Nah, seperti contohnya pada manusia. Manusia, setiap orang sejak lahir tidak terpisahkan dari manusia lain, khususnya dari kedua orang tuanya. Nah, sejak itu, si bayi telah melakukan hubungan dengan orang lain. Hubungan sosial telah terjadi sesuai dengan penambahan umur dan pengalaman, maka hubungan sosial itu semakin meluas. Pengetahuan yang melekat pada diri seseorang itu dapat dirangkum sebagai pengetahuan sosial. Pengalamannya di masyarakat dan bermasyarakat telah membentuk pengetahuan sosial dalam dirinya masing-masing. Nah, sedangkan pengetahuan sosial secara resmi baru diketahui setelah kita secara formal bersekolah. Ilmu pengetahuan sosial bukanlah disiplin ilmu yang melainkan suatu program pengajaran atau mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan bidang ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial seperti tadi yaitu ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, dan materi selanjutnya yaitu terkait pengertian dari IPS. Seperti yang kita tahu, IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar, baik itu MI maupun SD. Perlu sekiranya saya rasa bagi kita seorang pendidik untuk tahu apa sih pengertian IPS untuk lingkup pendidikan dasar. Mengutip pendapat salah satu ahli, Sumantri, beliau mengatakan bahwa pendidikan IPS, pengertiannya untuk tingkat dasar dan menengah, adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis atau psikologis untuk tujuan pendidikan. Nah, dari pendapat ahli tersebut kita bisa tahu bahwa pembelajaran IPS yang digunakan untuk tingkat dasar merupakan bentuk penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil untuk pembelajaran IPS di sekolah dasar pun menggunakan pendekatan terpadu. Hal ini sesuai dengan keadaan dan psikologis siswa yang pada umur-umur sekolah dasar itu masih menggunakan taraf atau masih dalam taraf berpikir abstrak. Pendidikan IPS secara konseptual harus dilihat dari beberapa istilah yang digunakan di negara asalnya, yaitu social studies dan citizenship education atau civic education. Jika pendidikan IPS dipandang sebagai social studies, maka pendidikan IPS bertujuan untuk mengkaji masalah-masalah sosial pada umumnya dan kehidupan manusia pada khususnya. Dengan begitu, peserta didik memiliki pengetahuan yang logis, lengkap, dan objektif yang didukung dengan informasi dan fakta yang terjadi sehingga peserta didik mampu mengambil keputusan secara tepat. Sementara jika pendidikan IPS dipandang sebagai citizenship education atau civic education, maka pendidikan IPS bertujuan
membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, sehingga peserta didik mampu berperan aktif dan efektif dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Tujuan pendidikan IPS didasarkan atas 3 karakteristik, yaitu mampu berpengetahuan, mampu mengatur kehidupannya, dan mampu memelihara nilai-nilai. Bahkan juga seperti yang dijelaskan Koasi dalam bukunya Samsul Susilawati Wawasan Ilmu Pengetahuan Sosial, menjelaskan bahwa hakikat ilmu pengetahuan sosial adalah mampu membina suatu masyarakat yang baik di mana para anggotanya benar-benar berkembang sebagai insan sosial yang rasional dan bertanggung jawab, sehingga dapat diciptakan nilai-nilai budaya manusia yang baik di kemudian hari. Materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup IPS. Ruang lingkup IPS secara mendasar pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan untuk memenuhi materi, budaya, dan kejiwaannya. Memanfaatkan sumber daya yang ada di permukaan bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya, maupun kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan kehidupan. Singkatnya, IPS mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya, atau manusia sebagai anggota masyarakat. Manusia dalam konteks sosial demikian sangat luas. Pelajaran IPS pada jenjang pendidikan harus dibatasi sesuai dengan kemampuan peserta didik tiap jenjang, sehingga ruang lingkup pengajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar berbeda dengan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Selanjutnya yaitu yang dipelajari IPS adalah manusia sebagai anggota masyarakat dalam konteks sosialnya. Ruang lingkup kajian IPS meliputi yang pertama ada substansi materi ilmu-ilmu sosial yang berhubungan dengan masyarakat. Yang kedua gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat. Kedua, lingkup pengajaran IPS ini diajarkan secara terpadu. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.